Jadi kita sudah belajar bilangan berpangkat positif, berpangkat negatif. Ternyata suatu bilangan juga bisa berpangkat pecahan. Pangkat pecahan ini sama seperti pangkat negatif, tidak bisa dijabarkan secara rasional sehingga masuk dalam pangkat yang tak sebenarnya. Sebetulnya pangkat pecahan dari suatu bilangan bisa diubah menjadi bentuk akar dan sebaliknya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kakak punya akar pangkat Y dari A pangkat X, maka A-nya ini adalah A pangkat X per Y. Kalau sebaliknya berarti ini jadi pangkat di dalam. Jadi A pangkat X, akar dari ini jadi pangkat di sininya. Seperti itu ya. Daripada bingung, langsung aja kita coba. Nah, biasanya soalnya adalah mengubah menjadi bentuk akar. Misalnya kakak punya bilangan 2 pangkat 1/3/4. Disuruh mengubah menjadi bentuk akar. Nanti kita biasanya kalau mengubah bentuk pecahan ini, bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar, biasanya kita akan pakai rumus yang ini nih. Kok bisa pakai rumus yang ini kak? Selain rumus yang ini tentunya ya. Yang ini untuk memanipulasi sedikit supaya prosesnya lebih mudah. Nanti kakak akan jelaskan. Jadi kalau kakak ketemu seperti ini, sebetulnya langkah yang paling lazim itu adalah kakak mengubah menjadi 2 pangkat berapa ya? Jadi pecahan biasa nih, 7/4. Kemudian kakak menggunakan rumus nomor 1 yang baru saja kita tambahkan gitu ya. Maka kakak punya 2 pangkat 7 akar pangkat 4. Ya. Sehingga ternyata ini bisa disederhanakan, bisa keluar dari akar menjadi 2 akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Dari manakah dapatnya? 2 pangkat 7 itu adalah 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Yang bisa keluar ini nih, ya. Nah, sebetulnya ada suatu langkah yang cukup menarik, yaitu seperti berikut. Jadi kakak akan mengubah dia menjadi bentuk seperti ini. 2 pangkat 1 ditambah 3/4. Pangkat 1 ini, maka boleh kita balik sekarang dari sini ke sini nih. Sehingga kakak punya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3/4. Nah, sisanya tinggal ini doang nih. Ya, ini 2 pangkat 1 dikali akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Jadi yang bawah jadi pangkat akarnya, 3-nya jadi pangkat bilangannya. Hasilnya sama, jadi bisa pakai 2 cara. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan nanti akan di pangkat-pangkat yang negatif. Kita coba dulu yang B ya. Berarti ini kakak boleh tulis menjadi 3 pangkat 2 ditambah 1/3. Maka ini adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1/3. Berarti yang perlu kita kerjakan tinggal yang ini. Maka kakak punya 3 pangkat 2 dikali akar pangkat 3, bawahnya ya, dari 3 pangkat 1. Nah, ini adalah atasnya, pembilangnya. Selesai. Ya, lebih cepat langkahnya. Nah, nanti kalau ketemu yang minus, maka kita akan menggunakan cara ini, lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kalau menggunakan cara yang pertama ini, nanti kita akan berurusan dengan merasionalkan bentuk akarnya, gitu ya. Jadi misalnya ini kakak bikin jadi 1/7 pangkat 4/5, kemudian baru kita bikin dan seterusnya. Nah, sebetulnya kita bisa berpikir seperti ini untuk yang ini ya. Jadi ini perlu diingat-ingat nih, sangat membantu sekali caranya. Kakak punya sekarang 7, karena dia minus 4/1/5, kakak cari minus yang lebih rendah. Berarti minus 5. Tapi dia harus ditambah berapa supaya kembali seperti ini? Ditambah 4/5. Benar ya? Minus 5 ditambah 4/5 adalah minus 4/1/5. Di sini kakak sekarang punya 7 pangkat minus 5 dikali 7 pangkat 4/5. Maka di sini kakak punya 1/7 pangkat 5 dikali akar pangkat 5 dari 7 pangkat 4. Selesai. Lebih cepat ya.
Jadi kalau kakak pakai cara yang pertama, kakak harus membuat 1/7 pangkat 4/5 gitu ya. Kemudian kakak jadikan dia pecahan biasa 1/7 pangkat 21/5. Jadikan akar 1/akar pangkat 5. Nah, dari 7 pangkat 21. Nanti harus kakak rasionalkan lagi. Nah, pusing ya, panjang. Yang ini lebih singkat caranya. Kita coba ya untuk yang D. Minus 5 pangkat yang terlebih rendah dari ini. Minus 4. Oh, ini nggak ada minusnya ya. 5 pangkat minus 4. Ditambah 1/3. Sehingga kakak punya minus lagi. 5 pangkat minus 4 dikali 5 pangkat 1/3. Berarti ini 1/5 pangkat 4 dikali akar pangkat 3 dari 5 pangkat 1. Jadi lebih mudah ya mengubahnya. Itu kalau kita mengubah dari bentuk bilangan berpangkat pecahan menjadi bilangan berakar. Nah, sekarang kita akan coba yang berikutnya. Kita akan mencoba mengubah suatu bentuk menjadi perkalian berpangkat pecahan. Maksudnya apa nih? Maksudnya kita mau mengubah dia menjadi misalkan 2 kali setengah dikali 3 pangkat 1/4 dan seterusnya gitu ya. Jadi semua ada di atas dan pangkatnya boleh pecahan. Nah, jadi kalau ketemu soal-soal seperti ini, kita lihat ini 16 masih bilangan biasa. Kita ubah dulu menjadi bentuk faktor prima. Ini adalah 2 pangkat 4. Maka kakak punya 2 pangkat 4 dikali akar pangkat 5 per 1/2 pangkat 2. Nah, jadi si 2 ini mau naik ke atas gitu ya. Dia mau keluar dari akar, dia harus naik ke atas dulu. Maka kakak punya 2 pangkat 4 akar pangkat 5 2 pangkat min 2. Kemudian dia keluar dari akar, maka kakak punya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat minus 2/5. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3/5. Nah, kakak mau mengajarkan suatu cara supaya agak lebih cepat. Jadi pada cara yang lebih cepat, nah pada prinsipnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kakak punya akar pangkat Y dari A pangkat X, sebetulnya ini kan X dibagi ya, atau kakak boleh sebut dia A pangkat X dikali 1/Y. Nah, jadi bentuk akar ini boleh juga loh kita tulis sebagai pangkat 1/Y. Nah, ini kan kalau ini kan dikali ya. Kalau suatu bilangan berpangkat dipangkatkan itu dikali, ini bentuknya jadi sama seperti ini. Ya, ini bisa jadi seperti ini. Jadi sama nih, sebenarnya secara konsep sama. Nah, artinya di soal yang seperti ini kita bisa begini. 2 pangkat 4 dikali 2. Nah, kita mau mengurusi 2 yang ini. Pertama dia di bawah, dia mau naik ke atas. Jadi tadinya 2 pangkat 2 dikali dengan min 1. Kemudian setelah naik ke atas, dia mau keluar dari akar, berarti dikali ini ya nih, 1/5. Nah, maka di sini kakak punya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat minus 2/5. Nah, artinya jawabannya adalah tinggal dikalikan ya bilangan berpangkatnya. 2 pangkat 3/5. Nah, jadi kita menghemat 2 langkah nih ya. Nah, kita coba nih sekarang untuk yang ini. Jadi kita akan keluarkan dia dari tanda akar dan maunya bentuknya perkalian X pangkat berapa dikali Y pangkat berapa. Gitu ya. Kita coba lihat si X-nya dulu. X-nya pangkat minus 2 dipangkatkan 2/3 berarti dikali 2/3 di akar pangkat 5 berarti dikali 1/5. Nah, kemudian kita lihat yang ini Y-nya. Y-nya pangkat 3 dipangkatkan lagi 2/3 berarti dikali 2/3 dikali keluar dari tanda akar 1/5. Maka ini boleh dicoret.
ini tidak bisa disederhanakan. Kakak punya X. Ini berarti minus 4/15 dikali Y pangkat 2/5. Nah, ini jawabannya ya. Jadi hanya sampai sini saja. Jadi ini langkahnya jadi lebih cepat. Nah, memang cara ini tidak berlaku atau tidak bisa dipakai kalau bentuknya tiba-tiba begini. Ditambah. Nah, ini nggak bisa nih kita pakai cara loncat-loncat. Biasanya kita sebutnya cara loncat-loncat atau kutu loncat. Tidak bisa nih kita pakai, ya. Jadi dia harus bentuknya perkalian seperti ini. Tidak boleh penjumlahan. Jadi kalau sudah ada penjumlahan, itu berkaitan dengan aljabar. Jadi harus difaktorkan dan sebagainya. Sekarang kita coba yang C. Nah, kita akan kumpulkan nih si X-nya ya. Ada X dan Y, maka kita coba selesaikan si X-nya dulu. Yang depan tidak diapa-apakan, pangkat setengah. Dikali yang ini, X pangkat 1/6. Naik ke atas dikali min 1. Jadi kan dia tadi pecahan di bawah, kakak naikkan ke atas. Kemudian, ini dikalikan lagi dengan 2, kan dipangkatkan 2. Nah, X yang ini harus hati-hati nih. Dia dibagi. Nah, ini dibagi nih. Artinya kalau dikali, dia menjadi X 3/4 dibagi Y 1/4. Ditukar posisinya. Maka X yang satu laginya tetap 3/4. Kemudian untuk Y-nya. Di sini kita punya Y pangkat setengah. Y yang ini, Y pangkat 1/4 dikali 2. Y yang ini tadi di bawah ya. Y pangkat 1/4 dikali min 1. Nah, ini kita bereskan dulu. Ya, karena masih biru, kakak pakai yang biru dulu. Dikali Y pangkat setengah. Dikali Y pangkat minus 1/4. Nah, di sini kakak berarti punya X pangkat setengah. Dikali X pangkat min 1/6. 1/3. Nah, di sini ada 2-nya ya. Dikali X pangkat 3/4. Artinya hasil akhirnya kalau perkalian, maka kita pakai rumus yang ini ya. Di mana X pangkat setengah ditambah min 1/3 ditambah 3/4. Dikali Y pangkat setengah ditambah setengah dikurang 1/4. Ya. Nah, ini berarti disamakan penyebut menjadi X pangkatnya per 12. Sehingga di sini kakak punya 6. Ini plus dikali min minus. Tambah 9. Ini Y-nya berarti 1 dikurang 1/4, 3/4. Maka jawaban akhirnya adalah X pangkat 11/12. 6 dikurang 4, 2. 2 tambah 9, 11. Dikali Y 3/4. Ya, jadi cukup mudah ya.